Ketika kita mendengar istilah jenius finansial, gambaran yang muncul seringkali adalah seorang investor ulung dengan kemampuan membaca grafik pasar, atau seorang ekonom yang mampu meramalkan tren dunia hanya dari angka dan berita. Tapi, seiring bertambahnya waktu, semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa kemampuan mengelola uang dengan baik tidak selalu berjalan seiring dengan kepandaian akademik atau skor IQ tinggi. Coba kita renungkan, mengapa ada orang dengan gelar doktor ekonomi justru bangkrut karena terlalu spekulatif? Mengapa banyak orang yang cerdas secara akademik justru terjebak utang kartu kredit? Dan mengapa ada orang biasa yang gajinya pas-pasan tapi mampu membangun rumah, menyekolahkan anak, dan punya tabungan pensiun? Jawabannya adalah, karena kecerdasan finansial adalah soal psikologi, bukan sekadar pengetahuan. Seorang profesor universitas bisa menjelaskan mekanisme inflasi secara rinci, tapi tetap gagal mengatur pengeluaran rumah tangganya. Sementara seorang sopir ojek online bisa menyisihkan 20% penghasilannya tiap bulan, meskipun tanpa pernah membaca buku ekonomi. Disinilah kita mulai melihat bahwa IQ tinggi tidak menjamin pengambilan keputusan keuangan yang bijak. Pengetahuan bisa membantu, tapi hanya jika dikombinasikan dengan disiplin, kesabaran, kesadaran diri, kontrol emosi. Orang yang bisa menunda kepuasan jangka pendek demi masa depan cenderung lebih sukses dalam keuangan, bukan karena pintar, tapi karena mampu melawan insting. Kamu tidak harus menjadi ilmuwan roket untuk menjadi kaya. Kamu hanya perlu mampu menghindari kesalahan fatal dan konsisten melakukan hal benar. Buffett pernah berkata bahwa dirinya lebih seperti investor biasa yang sangat sabar, daripada seorang jenius. Bahkan, ia mengakui bahwa emosi dan pengendalian diri lebih penting daripada kecepatan berpikir atau penguasaan rumus investasi. Buffett tidak pernah panik saat pasar jatuh. Ia tidak mengejar keuntungan cepat. Ia tidak tertarik dengan sensasi. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tidak berusaha menjadi seperti orang lain. Kekuatan utamanya bukan pada IQ-nya, meskipun ia cerdas, tetapi pada kemampuan mengenali kelemahan manusia dan menghindari jebakan psikologis yang menjerumuskan banyak investor lain. Bayangkan dua orang A hafal semua teori investasi, punya gelar keuangan dari universitas ternama. Orang B hanya belajar dari pengalaman dan beberapa video YouTube. Saat pasar saham turun 40%, siapa yang bertahan? Seringkali, orang B lebih kuat, karena ia tidak berinvestasi demi terlihat pintar atau cepat kaya, tapi karena ia benar-benar paham bahwa naik turun adalah bagian dari proses. Orang A bisa jadi panik, menjual di titik terendah, dan rugi besar. Kenapa? Karena teori tidak selalu membantu saat emosi mengambil alih. Inilah realita, kita semua punya bias kognitif. Kita terlalu percaya diri, kita sering berpikir jangka pendek. Kita terjebak FOMO, fear of missing out. Kita tidak tahan ketika orang lain lebih cepat kaya. Dan sayangnya, pengetahuan tidak secara otomatis menghilangkan semua bias ini. Dalam dunia keuangan, waktu adalah teman terbaik. Tapi hanya orang yang sabar dan tenang yang bisa memanfaatkan waktu. Banyak orang cerdas ingin hasil cepat. Mereka tidak tahan melihat portofolio stagnan. Mereka berpikir, aku lebih pintar, aku harus punya strategi yang lebih hebat. Tapi realitanya, strategi terbaik adalah yang bisa dijalankan terus-menerus tanpa menghancurkan mental kita. Contohnya, investasi rutin setiap bulan meskipun bosan. Hidup sederhana meskipun penghasilan meningkat. Tidak tergoda ganti mobil setiap 2 tahun. Menabung dulu sebelum belanja. Semua ini adalah bukti kebijaksanaan, bukan kepintaran. Strategi sederhana yang dilakukan dengan konsisten selalu mengalahkan strategi canggih yang ditinggalkan karena emosi. Coba pikirkan ini, siapa yang lebih berisiko? Orang yang diam-diam menabung 30% gajinya tiap bulan, tapi tidak pernah pamer. Atau orang yang sering posting profit kripto, tapi tak punya dana darurat. Dalam dunia yang penuh pencitraan, kecerdasan sejati seringkali tidak terlihat. Ia tidak berisik, ia tidak mencari pujian, ia bekerja diam-diam dan terlihat hasilnya 5, 10, atau 20 tahun kemudian. Inilah yang membuat banyak orang tertipu. Mereka mengejar sorotan, bukan kekuatan finansial sejati. Mereka ingin dilihat sebagai orang sukses, bahkan ketika sedang bergumul dengan utang kartu kredit. Dan itu bukan masalah IQ, itu masalah ego. Ego adalah musuh tersembunyi dalam keuangan. Ia membisikkan, kamu harus lebih hebat dari temanmu. Kamu harus punya rumah lebih besar.
Kamu harus beli mobil baru, supaya orang tahu kamu berhasil. Ego tidak pernah puas. Dan saat kita menuruti ego, kita mengambil keputusan bukan berdasarkan realita keuangan kita, tapi berdasarkan narasi sosial yang dipaksakan. Mengalahkan ego bukanlah tanda kelemahan, tapi kekuatan. Hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa berkata, "Aku tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Aku tahu tujuanku, dan aku tidak akan menyimpang." Jika kamu menyisihkan uang meski penghasilan pas-pasan, tidak tergoda mengikuti tren yang tidak kamu pahami, mampu menunggu hasil investasi bertahun-tahun, tidak merasa harus membuktikan apapun ke dunia, maka kamu mungkin lebih jenius dari yang kamu pikirkan. Kita hidup dalam dunia yang terlalu mengagungkan IQ dan gelar. Tapi dunia nyata mengajarkan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kamu mengatur hidup, bukan seberapa banyak yang kamu tahu tentang angka. Jadi, jika kamu merasa tidak cukup pintar secara akademik, tenang saja. Karena dalam dunia uang, kamu hanya perlu cukup sadar, cukup tenang, dan cukup konsisten. Itulah bentuk kecerdasan yang sesungguhnya. Seorang profesor ekonomi bisa merancang model prediksi krisis finansial global, tapi tetap bisa gagal mengatur anggaran bulanan di rumahnya. Di sisi lain, seorang pedagang kaki lima mungkin tidak tahu apa itu diversifikasi portofolio, namun mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi berkat disiplin finansial yang konsisten. Ini bukan ironi, ini kenyataan. Dan kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu saja tidak cukup untuk menjamin kebijaksanaan finansial. Mengapa banyak orang pintar justru gagal finansial? Ada beberapa faktor utama. Overconfidence bias. Semakin tinggi pendidikan seseorang, seringkali semakin besar kepercayaan dirinya dalam menilai risiko. Mereka merasa tahu segalanya dan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Kebutuhan pembuktian sosial. Orang yang dianggap cerdas seringkali merasa harus membuktikan keberhasilannya secara finansial lewat mobil, rumah, atau gaya hidup, meskipun itu artifisial. Underestimating emotional volatility, ilmu bisa membuat seseorang memahami konsep ekonomi, tetapi tidak serta-merta membuatnya siap secara emosional saat pasar jatuh atau saat mengalami tekanan hidup. Mengetahui apa yang benar secara teori tidak akan membantumu jika kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri saat tekanan datang. Ambil contoh nyata, seorang ahli statistik lulusan Ivy League bangkrut setelah menyimpan seluruh investasinya di satu jenis aset derivatif. Ia percaya diri karena ia merancang sendiri formula risikonya. Di sisi lain, ada tukang cukur yang secara konsisten menyisihkan 15% dari pendapatannya, membeli tanah, dan kini pensiun dengan beberapa properti sewaan. Yang membedakan, bukan pengetahuan, tapi pendekatan emosional dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan jangka panjang. Ada jurang besar antara mengetahui bahwa menabung itu penting dan benar-benar menabung setiap bulan. Mengerti bahwa pasar fluktuatif dan tidak panik ketika investasi turun. Memahami nilai waktu terhadap uang dan benar-benar menunda kepuasan hari ini demi masa depan. Dalam dunia nyata, emosi, tekanan sosial, dan kebiasaan jauh lebih menentukan daripada teori-teori di buku. Orang sukses bukan karena tahu banyak, tapi karena mampu melakukan sedikit hal dengan konsisten dan sabar. Jangan remehkan orang-orang yang tidak punya latar belakang akademik tinggi tapi hidup dengan stabil secara finansial. Mereka belajar dari pengalaman. Mereka tahu bagaimana mengatur prioritas. Mereka tahu pentingnya simpanan darurat bukan karena membaca jurnal ekonomi, tapi karena pernah lapar saat krisis. Mereka mungkin tidak tahu istilah opportunity cost, tapi mereka paham arti kehilangan peluang saat harus menjual motor untuk bayar biaya rumah sakit. Mereka tidak tahu tentang compounding interest, tapi mereka menabung sejak muda dan sekarang memetik hasilnya. Kebijaksanaan ini lahir dari kejujuran, kesederhanaan, dan kedekatan pada realita kehidupan. Banyak orang menghabiskan waktu mencari strategi keuangan terbaik, dari investasi saham, properti, hingga kripto. Mereka membaca buku, mengikuti seminar, bahkan menyewa penasihat keuangan. Tapi, sangat sedikit yang benar-benar bertanya, siapa aku dalam relasiku dengan uang? Mengetahui siapa dirimu, dengan segala kekuatan, kelemahan, ketakutan, dan kecenderungan, adalah fondasi paling kokoh untuk membangun keputusan finansial yang bijak. Setiap orang membawa sejarah emosi yang berbeda saat berurusan dengan uang. Beberapa merasa aman saat melihat saldo bertambah. Yang lain merasa cemas saat mengeluarkan uang, meskipun untuk kebutuhan.
Ada juga yang merasa bersalah saat membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Mengapa? Karena setiap pengalaman hidup membentuk peta emosi finansial kita. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan sering merasa cemas kehilangan. Mereka yang dibesarkan dalam kelimpahan cenderung lebih berani mengambil risiko. Anak-anak yang melihat orang tuanya bertengkar karena uang, mungkin tumbuh dengan rasa takut terhadap pembicaraan finansial. Penting untuk menyadari, uang bukan hanya soal angka, tapi juga soal luka dan pola. Ada yang hemat secara alami, ada yang boros, ada yang terobsesi dengan pencapaian finansial, ada pula yang menghindari uang karena menganggapnya sumber masalah. Dalam psikologi keuangan, dikenal 4 gaya keuangan utama. Pencari keamanan, fokus pada stabilitas dan tabungan. Pengejar kebebasan, ingin uang agar bisa bebas dari aturan. Pencari status, menggunakan uang sebagai simbol keberhasilan. Pemberi makna, memandang uang sebagai alat untuk berbagi dan menciptakan nilai. Tidak ada yang salah dari gaya-gaya ini, asal kita menyadarinya. Saat kita tahu siapa kita bisa merancang anggaran yang sesuai, menghindari jebakan gaya hidup yang tidak cocok, menyusun tujuan keuangan yang selaras dengan nilai hidup. Setiap orang punya tombol merah yang memicu keputusan impulsif. Bisa karena stres, iri, kesepian, atau bahkan kejenuhan. Contoh, belanja online saat patah hati, investasi tergesa-gesa karena FOMO, pinjaman konsumtif demi tampil seperti lingkungan. Dengan kesadaran diri, kita bisa menciptakan sistem untuk melindungi diri sendiri. Menunda keputusan besar selama 24 jam. Menyusun rencana keuangan berdasarkan momen tenang, bukan saat emosi tinggi. Membatasi akses terhadap godaan yang sudah kita kenali. Dalam investasi, mengenali toleransi risiko adalah segalanya. Bukan hanya untuk memilih produk yang tepat, tapi juga untuk tidak menyerah saat kondisi memburuk. Orang yang menyadari bahwa dirinya cenderung panik saat pasar jatuh akan memilih strategi konservatif. Yang tahu dirinya disiplin bisa bertahan dalam investasi jangka panjang. Yang mudah bosan bisa memilih portofolio yang lebih dinamis, namun tetap terukur. Semua ini hanya bisa dilakukan jika kita tidak memaksakan diri mengikuti strategi orang lain. Salah satu bentuk tertinggi dari kesadaran diri finansial adalah menentukan tujuan yang berasal dari dalam, bukan dari tekanan luar. Bukan karena temanmu sudah beli rumah, maka kamu harus. Bukan karena influencer investasi bilang, kebebasan finansial di usia 30 itu ideal, maka kamu ikut panik di usia 35. Tujuan finansial autentik bisa berupa hidup sederhana dan damai, bisa merawat orang tua, membuka usaha kecil tapi bermakna, menabung untuk pengalaman, bukan hanya aset. Saat tujuan itu datang dari dirimu sendiri, kamu tidak akan gampang goyah. Kamu akan lebih sabar, dan keputusan finansialmu menjadi lebih bijak. Kesadaran diri juga membantu kita menghindari perangkap perbandingan sosial. Daripada melihat apa yang dimiliki orang lain, kita belajar bertanya, apakah aku lebih bijak dari tahun lalu? Apakah aku lebih tenang saat mengelola uang? Apakah aku masih setia pada rencanaku sendiri? Kamu tidak perlu menjadi investor terbaik. Kamu hanya perlu menjadi versi paling sadar dan konsisten dari dirimu sendiri. Dalam dunia keuangan, kita sering dibuat terpesona oleh strategi canggih, istilah teknis, dan pendekatan yang kompleks. Namun, kenyataannya, strategi paling sederhana seringkali yang paling efektif, asalkan dilakukan secara konsisten dan dalam jangka panjang. Salah satu keunggulan utama dari strategi sederhana adalah mudah dipahami dan diterapkan. Tak perlu analisis rumit, tak perlu perangkat lunak mahal, cukup prinsip-prinsip dasar. Menabung sebelum membelanjakan, menghindari utang konsumtif, berinvestasi secara rutin, hidup di bawah kemampuan. Meski terdengar biasa, prinsip-prinsip ini adalah pilar dari kekayaan yang kokoh. Kamu tidak harus menjadi luar biasa. Kamu hanya harus cukup disiplin dalam hal-hal mendasar. Dalam banyak kasus, strategi kompleks justru menciptakan kecemasan dan rasa ketidakpastian. Semakin banyak variabel yang harus dipantau, semakin besar kemungkinan membuat kesalahan. Dan dalam dunia keuangan, kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar. Bahkan investor legendaris seperti Warren Buffett dan Charlie Munger menekankan pentingnya investasi dalam hal yang kamu pahami. Mereka menghindari instrumen yang terlalu rumit, bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak mau mengambil risiko yang tidak perlu. Berapa banyak orang yang mengetahui strategi investasi terbaik, namun tidak menjalankannya karena kurang disiplin.
Berapa banyak yang tahu pentingnya menabung, tapi tetap menghabiskan seluruh gaji? Seseorang dengan strategi biasa-biasa saja, tapi disiplin, akan selalu menang melawan orang dengan strategi hebat tapi tidak konsisten. Kemenangan dalam finansial bukan tentang menemukan sistem terbaik, tapi tentang mampu bertahan saat semua orang panik, dan terus berjalan ketika tidak ada yang melihat. Tukang roti di kota kecil yang menabung 10% penghasilannya selama 30 tahun, berinvestasi dalam reksadana sederhana, dan hidup hemat, mungkin pensiun dengan tabungan besar dan rasa damai. Sementara seorang trader kripto yang sangat cerdas, penuh strategi rumit, tetapi sering berubah arah karena emosi dan tekanan sosial, bisa saja kehilangan seluruh modal hanya dalam beberapa bulan. Hasil akhirnya, strategi sederhana dengan pelaksanaan konsisten mengalahkan strategi kompleks yang dijalankan dengan panik. Prinsip Pareto dalam keuangan, 80/20. Dalam keuangan pribadi, seringkali 80% hasil berasal dari 20% tindakan. Menabung secara otomatis, berinvestasi secara pasif, tidak berutang konsumtif, memiliki dana darurat. 4 hal ini bisa memberikan hasil besar, bahkan tanpa analisis harian atau perhitungan rumit. Tapi mengapa banyak orang tetap memilih jalan kompleks? Karena kompleksitas memberikan ilusi kontrol dan keunggulan. Sementara strategi sederhana tampak membosankan. Padahal justru disitulah kekuatannya. Tak peduli seberapa pintar seseorang, jika ia panik saat pasar jatuh, rakus saat pasar naik, mudah tergoda tren baru, tidak sabar melihat hasil dalam waktu panjang, maka strategi sehebat apapun akan gagal. Sebaliknya, seseorang yang mampu tetap tenang, tidak mudah goyah, tahu batas dirinya, akan bertahan dan menang, bahkan dengan strategi paling sederhana. Dalam dunia keuangan, banyak kesalahan besar bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau informasi, melainkan karena ego yang tak terkendali. Ego membuat kita ingin terlihat berhasil, bahkan saat keuangan kita belum siap. Ego membuat kita menolak nasihat bijak, karena merasa sudah tahu segalanya. Ego membuat kita memilih investasi karena gengsi, bukan karena logika. Ego bisa menjelma dalam banyak bentuk. Membeli barang mewah untuk mendapatkan pengakuan. Mengambil risiko besar karena tidak mau terlihat ketinggalan. Menolak mengakui kesalahan dalam investasi dan terus mempertahankannya meskipun rugi. Merasa malu untuk hidup sederhana meski itu yang sebenarnya mampu. Seringkali, keputusan terbodoh kita dibuat saat kita lebih ingin terlihat benar daripada menjadi benar. Media sosial memperkuat ego finansial. Kita melihat orang lain membeli rumah, mobil, liburan mewah, dan merasa harus menandingi itu. Tapi kita lupa bahwa kita tidak tahu kondisi keuangan mereka sebenarnya. Kita tidak tahu berapa besar utang yang mereka tanggung. Kita membandingkan realita kita dengan sorotan terbaik mereka. Mengalahkan ego berarti berani hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai ekspektasi sosial. Tidak semua orang bisa langsung sukses. Tidak semua orang akan punya rumah sendiri sebelum usia 30. Tidak semua orang cocok jadi investor. Ego membuat kita merasa tertinggal jika belum memenuhi standar tertentu. Tapi kebijaksanaan mengajarkan bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Dan tidak apa-apa jika kita sedang dalam proses. Banyak orang mempertahankan investasi yang jelas rugi, hanya karena tidak mau mengakui kesalahan. Padahal, keberanian untuk berhenti dan belajar adalah ciri dari orang bijak. Kebanggaan palsu membuat kita mempertahankan keputusan buruk. Kerendahan hati menyelamatkan kita dari kerugian yang lebih besar. Tidak semua orang perlu menjadi kaya raya. Tidak semua orang cocok mengambil risiko besar. Dan itu tidak membuat kita kalah. Justru, orang yang bisa hidup tenang, punya dana darurat, tidak stres karena utang, adalah mereka yang sudah menang dalam hidup. Ego membuat kita mengejar lebih dan lebih. Tapi kesadaran diri mengajarkan kita bahwa cukup itu sudah luar biasa. Salah satu tanda bahwa seseorang telah matang secara finansial adalah sikap rendah hati dalam menghadapi uang. Tidak pamer, tidak merasa lebih unggul karena saldo. Tidak merasa hina karena sederhana. Karena pada akhirnya, tujuan dari mengelola uang bukanlah untuk dipuja, tapi untuk hidup dengan damai. Dalam perjalanan finansial kita, tidak ada satu strategi pun yang berlaku universal. Karena pada dasarnya, setiap orang membawa nilai, luka, harapan, dan ketakutannya masing-masing. Maka, keberhasilan finansial sejati bukan tentang siapa yang paling cepat kaya,
melainkan siapa yang paling damai dengan keputusan finansialnya. Uang adalah cermin dari apa yang kita hargai, apa yang kita takutkan, dan bagaimana kita melihat dunia. Orang yang takut miskin akan menyimpan berlebihan. Yang mengejar status akan membeli berlebihan. Yang merasa dirinya tak layak, bahkan bisa merasa bersalah untuk membeli hal kecil untuk dirinya sendiri. Cara kita mengatur uang bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana kita melihat hidup. Banyak narasi finansial fokus pada hemat, investasi, untung. Namun ada satu hal yang sering dilupakan, memberi. Memberi bukan sekadar amal atau sedekah. Memberi juga bisa berarti memberi waktu pada keluarga tanpa dibebani kerja terus-menerus. Memberi kesempatan pada orang lain melalui mentoring. Memberi ruang untuk diri sendiri dalam bentuk liburan atau istirahat. Finansial yang sehat harus menyentuh sisi kemanusiaan kita, bukan hanya angka. Membangun keseimbangan, rasional plus emosional. Dalam literatur keuangan, yang sering ditonjolkan adalah rasionalitas. Tapi manusia tidak hanya rasional. Kita memiliki luka masa lalu, rasa cemas, impian yang tak selalu logis. Dan itu wajar. Maka, strategi keuangan terbaik adalah mengakomodasi sisi emosional dengan struktur yang rasional. Misalnya, menyisihkan 10% untuk biaya kebahagiaan spontan. Menghindari keputusan saat emosi negatif memuncak. Memiliki aturan default agar tak perlu terlalu sering mengambil keputusan yang melelahkan. Jika kamu ingin hidup sederhana, tidak perlu membeli rumah besar karena tekanan sosial. Jika kamu ingin membangun komunitas, arahkan uangmu ke sana. Jika kamu ingin menjadi orang tua yang hadir, jangan tergoda kerja lembur terus demi mobil baru. Uang harus menjadi alat untuk mencapai tujuanmu, bukan tujuan itu sendiri. Tabu terbesar dalam masyarakat kita bicara tentang uang. Padahal, pasangan perlu membicarakan uang agar tidak retak karena miskomunikasi. Orang tua perlu membekali anak-anak dengan wawasan finansial sejak dini. Teman bisa saling belajar dan mengingatkan. Membuka percakapan tentang uang secara jujur bisa menyelamatkan kita dari kesalahan besar. Banyak orang merasa gagal hanya karena belum mencapai angka tertentu. Tapi perjalanan finansial adalah maraton, bukan sprint. Menabung 1 juta pertama, melunasi cicilan pertama, bisa bilang tidak pada godaan konsumtif. Itu semua adalah kemenangan yang layak dirayakan. Jika hari ini kamu bisa mengelola uangmu dengan bijak, kamu sedang mewariskan nilai. Kamu sedang memutus siklus. Kamu sedang mengajari generasi berikutnya bahwa menjadi bijak lebih penting daripada menjadi kaya. Dan itu adalah warisan paling berharga. Jika kita mengibaratkan kehidupan sebagai bangunan, maka uang bukanlah puncaknya, melainkan fondasi dan alat tukang bangunan. Tanpa pengelolaan uang yang bijak, impian setinggi apapun akan runtuh oleh satu angin krisis. Tapi dengan pemahaman mendalam tentang siapa diri kita, bagaimana emosi bekerja, dan nilai-nilai yang kita pegang, kita bisa menjadi arsitek masa depan finansial kita sendiri. Banyak orang membentuk identitasnya berdasarkan jumlah uang yang dimiliki. Ketika mereka punya banyak, mereka merasa layak. Saat kehilangan, mereka merasa gagal. Namun bijak secara finansial berarti memisahkan nilai diri dari nilai aset. Kamu adalah pribadi yang bernilai, bahkan saat saldo menipis. Kamu tetap manusia yang layak dihargai, meski tidak punya rumah mewah atau gelar investor sukses. Kesadaran ini penting agar kita tidak menjadi budak uang, tapi menjadikannya pelayan dalam perjalanan hidup kita. Perencanaan finansial yang berhasil bukan yang ditulis di Excel lalu dilupakan, tapi yang mengakar dalam keseharian. Saat kamu menolak membeli sesuatu yang tidak perlu, kamu sedang menjalankan rencana. Saat kamu menabung walau kecil, kamu sedang menanam masa depan. Saat kamu berdiskusi terbuka dengan pasangan tentang keuangan, kamu sedang membangun sistem yang sehat. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih berdampak daripada rencana besar yang tidak dijalankan. Akan datang masa di mana rencana gagal, investasi turun, biaya tak terduga datang. Dalam masa itu, yang menyelamatkanmu bukan teori atau IQ, tapi karakter. Ketangguhan, kesabaran, kemampuan menerima, kreativitas untuk bangkit kembali. Orang-orang yang mampu bertahan di tengah badai finansial adalah mereka yang tidak menyerah pada rasa malu atau gengsi, dan terus berjalan meski terlatih. Tren finansial datang silih berganti, dari kripto, NFT, saham gorengan, sampai MLM digital. Tapi orang yang matang tidak tergoda oleh tren, karena mereka punya prinsip.
Prinsip itu bisa berupa, tidak berinvestasi pada sesuatu yang tidak dipahami, tidak berutang untuk gaya hidup, tidak menukar ketenangan hari ini demi kesuksesan semu besok. Prinsip-prinsip inilah yang membentuk kompas batin kita, yang akan menjaga arah meski lingkungan berubah. Salah satu paradoks besar dalam dunia modern, semakin kita mengejar lebih, semakin kita merasa kurang. Padahal, merasa cukup adalah bentuk kekayaan yang paling menenangkan. Cukup bukan berarti pasrah. Cukup berarti tahu kapan harus berhenti. Tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Bisa menikmati yang dimiliki hari ini. Dan dari rasa cukup itu, muncul ruang untuk memberi, untuk hidup, dan untuk bernapas. Dalam dunia yang mengukur kesuksesan dari saldo rekening, mobil yang dikendarai, atau investasi yang viral, sulit rasanya untuk berkata, cukup. Tapi justru di sanalah letak kebijaksanaan tertinggi, ketika seseorang mampu berdiri di tengah arus dan berkata, aku tahu apa yang penting bagiku. Jenius keuangan sejati bukan tentang IQ tinggi, gelar MBA, atau keahlian analisis pasar. Jenius keuangan sejati adalah mereka yang mengenal siapa dirinya, tahu apa yang membuatnya tenang, dan konsisten menjalani hidup berdasarkan nilai-nilainya, bukan tekanan eksternal. Alih-alih mengejar jawaban dari luar, mereka berani bertanya, mengapa aku takut miskin? Mengapa aku membeli ini? Apakah ini keinginan atau kebutuhan? Kesadaran diri ini bukan muncul sekali jadi. Ia dibentuk dari refleksi yang jujur, kegagalan yang menyakitkan, dan keberanian untuk terus belajar. Banyak orang tahu cara memulai, tapi hanya sedikit yang tahu kapan berhenti. Jenius finansial tahu kapan harus mengambil risiko, kapan harus berkata cukup, kapan harus mengubah arah. Mereka tidak terpaku pada kesempurnaan, melainkan pada kelenturan untuk menyesuaikan diri. Ego adalah musuh paling licik dalam dunia keuangan. Ia menyamar sebagai ambisi, gengsi, dan pembuktian. Tapi mereka yang bijak sudah melewati semua itu. Mereka tahu bahwa menang tidak selalu berarti lebih banyak, tetapi bisa juga berarti lebih damai. Orang kaya tidak selalu bahagia, tapi orang yang bahagia selalu merasa cukup. Uang hanyalah alat, seperti pisau, ia bisa menyelamatkan atau melukai, tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa. Jenius finansial menggunakan uang untuk membebaskan diri dari tekanan, memberi makna pada hidup, mengangkat orang lain, membangun masa depan, bukan hanya membanggakan masa kini. Kebahagiaan sejati datang saat tindakan sejalan dengan nilai. Saat kamu hidup jujur, sederhana, memberi, dan penuh perhatian, kamu tak perlu pencitraan. Mereka yang mencapai harmoni ini akan menemukan bahwa ketenangan adalah bentuk kekayaan paling langka di dunia saat ini. Jenius sejati tidak perlu pengakuan. Mereka puas dalam diam, karena tahu arah hidupnya. Saat orang lain sibuk menunjukkan siapa yang paling sukses, mereka diam-diam membangun kehidupan yang berakar dan bermakna. Di dunia yang penuh godaan, ilusi kekayaan, dan dorongan untuk terlihat berhasil, menjadi jenius keuangan bukan berarti menjadi orang paling pintar, melainkan menjadi orang paling sadar. Kesadaran untuk tahu kapan cukup, kesabaran untuk menanam sebelum menuai, keberanian untuk hidup sesuai nilai sendiri. Jenius finansial adalah kamu, saat kamu jujur pada dirimu sendiri. Saat kamu menyusun keputusan berdasarkan siapa kamu, bukan siapa yang kamu ingin orang lain lihat. Dan dari kesadaran itu, lahirlah bukan hanya stabilitas finansial, tetapi kedamaian jiwa yang tak ternilai. Teruslah belajar, teruslah jujur, teruslah bertumbuh, karena kamu tidak harus menjadi orang terkaya. Cukup menjadi orang yang paling mengenal dan mencintai dirinya sendiri. Jenius finansial sejati bukan soal kaya raya, tapi tentang hidup dengan damai, jujur, dan bermakna. Dalam perjalanannya, uang akan datang dan pergi. Harga naik, investasi gagal, peluang berganti. Tapi satu hal yang akan terus menuntunmu dalam kondisi apapun adalah kesadaran diri. Jika kamu tahu siapa dirimu, jika kamu tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan, jika kamu tahu bagaimana mengelola emosi dan ego saat keputusan besar datang, maka kamu sudah menjadi pemenang, bahkan jika dunia belum mengetahuinya. Jangan takut hidup sederhana, jangan malu mengaku belum tahu, jangan ragu memilih jalur yang lambat asal kamu yakin, karena kamu tidak sedang berkompetisi. Kamu sedang membangun kehidupanmu sendiri. Dan di akhir semua ini, uang bukanlah hal terpenting yang kamu wariskan. Tapi nilai, keteladanan,
dan kedamaian yang kamu sebarkan kepada mereka yang hidup bersamamu. Kau tidak harus menjadi miliarder untuk disebut berhasil. Cukup jadi seseorang yang mengerti apa arti cukup.